Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma ashurhina min dhulumatil wahmi wa akhrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa dzakirna ma nasina wa dal jalali wal ikram. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana fi ulumid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kurang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Agung. Berkat rahmat sareng hidayahnya kita bisa bersama-sama memulai malam yang berkah ini di bulan Ramadan ini dengan ucapan syukur. Alhamdulillah kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan zahir dan batin, sehingga malam ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih ya, dengan sempurna ya. Di penghawal sapaan saya melalui video ini adalah pertama mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya sebelum memulai kajian. Gak ada salah-salah dari segi perkataan dan segala hal yang tidak luput daripada perlakuan manusia secara lahiriahnya, yaitu tempat salah dan lupa. Dan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa esok hari ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai pribadi yang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini saya akan sedikit memulai apa yang kaitannya dengan berpuasa ya. Ya, ini ada beberapa hadis yang saya tukil dalam kitab Bulughul Maram ya. Min Adillatil Ahkam karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Tentu ini mazhabnya Syafi'i ya, Asqalani. Di dalam kitabnya ya, di halaman 137 ada bab yang khusus membicarakan tentang siam, puasa-puasanya. Di sini saya sedikit memberikan apa itu yang disebut dengan memulai bulan Ramadan gitu ya. Di sini ada permulaan kitabnya ya, di kitab puasa, tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syami, adapun ini ialah pembahasan tentang siam, puasa. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadana bi shaumin yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Muttafaqun alaih. Ini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tentu Abu Hurairah ini adalah kalau diibaratkan mereka atau salah satu sosok sahabat yang menempuh pendekatan kepada Allah melalui jalur ilmu ya. Karena sering diingatkan bahwa menempuh jalan Allah itu bisa dengan dua jalan. Bisa dengan ilmu, maksudnya bita'allum, dengan belajar ya, dengan ta'lim yang sungguh-sungguh tentunya. Juga bisa dengan khidmah, mengabdi gitu ya. Jadi kalau ini bahasa nyeleneh, kalau pengen jadi wali gitu ya,
itu bisa ditempuh dengan dua jalan. Ada dengan taklim, belajar sungguh-sungguh gitu ya. Ada juga dengan mengabdi kepada guru tentunya ya. Pengabdian ini tidak sedikit orang yang berhasil, mohon maaf, di pondoknya gitu ya. Belajarnya ya biasa-biasa saja. Tidak pinter-pinter amat gitu. Toh ternyata keluarnya jadi orang sukses, melebihi orang yang banyak belajar gitu ya di pondoknya. Itu banyak kasus seperti itu. Itu karena khidmah, mengabdi, menghamba disebutnya ya, bukan menghamba. Kalau bahasa menghamba kayak apa ya, maksudnya memang manut kiai gitu, seperti itu ya, manut kepada guru, itu bisa tercapai atau derajatnya akan naik. Dua contoh saja. Abu Hurairah adalah mereka sahabat yang memang menempuh jalurnya fokus, selain khidmah juga ada, tapi lebih fokus kepada menggali keilmuan. Sehingga Abu Hurairah kalau meriwayatkan hadis-hadis itu pasti itu hadisnya sahih gitu ya kebanyakannya, dan derajatnya pasti muttafaqun alaih. Nah ini karena kegemarannya menukil, mendalami ilmu, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sahabat Abu Hurairah itu dengan keilmuannya yang sangat mumpuni, dan menjadi wali pastinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Juga ada sahabat yang memang tidak begitu mendalami atau terkenal dengan pendalaman ilmunya gitu ya. Sampai misalkan diberikan gelar apa kehadisannya gitu ya. Itu seperti Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ada hadis-hadis yang memang diriwayatkan oleh beliau, tapi tidak semasyhur daripada Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Tapi derajatnya bagaimana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala pun sangat tinggi karena khidmahnya kepada Rasulullah SAW. Sampai lirik ibaratnya, ya apalagi harta gitu khidmahnya ya. Apalagi mengabdinya itu dengan harta gitu. Anaknya pun diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kecintaan, pengabdian kepada Nabi membuat derajat Abu Bakar itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita bisa ngambil jalur itu, menjadi wali bisa dengan taklim, dengan semangat yang tinggi, juga bisa dengan taklim iya, tapi lebih khidmah dengan guru pun bisa mencapai itu semua. Baik, di hadis ini kita kembali. Abu Hurairah itu menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la taqaddamu, jangan mendahului ya Ramadhana bisaumin yaumin, puasa Ramadan dengan puasa sebelumnya satu hari pun jangan. Jadi jangan mendahului Ramadan dengan puasa-puasa yang lain. Maksudnya ketika sudah mendekati bulan Ramadan, bulan Sya'ban, apalagi ba'da nisfu Sya'ban, toh pelaksanaan yang sifatnya puasa sunnah itu mohon untuk tidak dilanjutkan atau di stop dulu lah bahasanya, karena akan mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Tapi ini pengecualian, tidak menjadi sesuatu yang haram, tidak. Tapi karena kesiapan kita perlu dimatangkan untuk menghadapi Ramadan, kata Nabi ya seperti itu. Itu ya. Dilanjutkan sehari ataupun 2 hari jangan. Ya, ketika sudah masuk ke Ramadan sudah stop dulu puasanya karena sudah mendekati Ramadan. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali ada seseorang yang memang sudah dawam puasanya, sudah bertahun-tahun, yaumul dahrnya puasa tiap hari atau Isnin, Khamis, puasa Senin dan Kamis gitu ya. Sudah dawam itu memang kebiasaannya, maka dibolehkan. Silahkan lanjutkan puasa, mau mepet ke Ramadan pun puasa aja.
kalau masih ketemu dengan Senin Kemis gitu ya. Toh, seperti itu. Kalau bagi yang memang tidak dawam dengan puasa sunnahnya, bukan sebuah kebiasaan, jadi puasanya jarang-jarang, yaitu masih mending kata Nabi, stop dulu. Persiapkan diri kita, kesehatan kita, lahir, zohir, dan batin untuk menyambut bulan Ramadan. Kata Nabi, bagi yang sudah dawam, kana yasumu sauman fal yasumu, puasa aja. Gitu ya, seperti itu. Jadi ngelarangnya bukan ngelarang haram, tapi lebih bagus seperti itu dipersiapkannya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari, Muslim, dan yang lain-lainnya gitu ya. Seperti itu. Dari hadis ini tentu kita diberikan pemahaman bahwa untuk menyambut Ramadan itu bukan hal-hal yang sifat persiapannya itu instan. Tentu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Ramadan itu dengan perjalanan yang panjang, yaitu 4 bulan sebelumnya sampai masuk Ramadan di malam yang berbahagia ini. Tentu bagi mereka yang sudah mempersiapkan hal-hal tersebut itu tidak menjadi sesuatu yang kaget. Nah, bagi yang mereka sudah dawam berpuasanya, ya Ramadan itu akan dianggap seperti biasa puasanya saja. Tapi bagi yang jarang atau belum pernah gitu ya, kecuali bulan Ramadan, mungkin puasa pertama itu sangat melelahkan. Tapi ingat, puasa Ramadan adalah sebuah hadiah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tentu 30 hari atau 1 bulan dalam Ramadan adalah himpunan dari puasa-puasa dari semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad SAW. Tentu itu adalah kemuliaan yang sangat besar. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan di malam yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian-kajian singkat kita di malam-malam berikutnya tentang Ramadan. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.